Halo semuanya, balik lagi dengan Om Rewok, tetap di Random Box. Oke teman-teman, jadi Random Box kali ini kita akan lanjutin tentang gimana ngedit di DaVinci Resolve ya. Oke, sorry nih agak-agak telat dikit ya update videonya, tapi setelah ini nggak akan telat lagi kok, tenang aja. Oke, kita langsung aja masuk ke DaVinci Resolve. Tetap yang free, bukan yang studio, karena Om Brewo belum terima endorse dari DaVinci Resolve untuk ngasih yang studio ya. Oke, kita balik lagi ke DaVinci Resolve-nya. Ya, ini dia DaVinci Resolve. Kita balik ya. Di episode yang kemarin kita kan udah bahas soal ini nih, inspektor ini. Kalian bisa ngerubah apa aja nih di inspektor ini. Nah, sekarang Om Brewo bakal ngobrolin soal ini, tools yang ada di DaVinci Resolve. Jadi sebenarnya di DaVinci Resolve toolsnya sederhana banget buat kalian yang mau ngedit, bukan tools yang ribet-ribet banget. Jadi kalian nggak usah terlalu repot mikirin, aduh ini gimana, tidak sesulit itu ya. Oke, jadi kita lihat di sebelah sini tools yang pertama ini selection mode. Nah, itu kalian lihat selection mode atau shortcutnya itu A. Jadi ini istilahnya tools default kalian kalau kalian mau kayak geser-geser atau mau pindahin klipnya seperti ini. Kalian akan pakai selection mode yang ada di sini. Nah, terus tools di sebelahnya adalah trim edit mode. Nah, trim edit mode ini apa sih bedanya? Kalian lihat ini berubah kan kursornya. Tadinya tanda panah. Ini kalau kayak kita ke selection mode dia akan jadi tanda panah. Kalau kita bawa ke trim edit atau shortcutnya T, itu dia akan berubah jadi kayak apa ya? Tanda kurung tapi bolak-balik. Jadi shortcutnya dia akan berubah. Ini kita shortcutnya T, yang tadi shortcutnya A kalau mau kembali ke selection mode. Kalau ini shortcutnya T. Trim ini gunanya apa? Nah, kalau misalnya gini nih, kita punya video kita mau durasinya pendek nih, cuman segini aja kan. Thread gitu udah. Tapi kita nggak pingin gambarnya yang ini, kita pingin ganti gambarnya kan. Kita pindah ke trim mode dulu. Terus taruh di tengah video kalian dan kalian bisa geser-geser isi videonya, tapi bukan durasinya. Nah, ini sangat penting sekali nih. Kadang kita kan bikin nih video klip atau kita bikin video wedding gitu misalnya, atau apalah kalian bikin film gitu. Kalian pingin durasinya nih tetap segini, tapi kalian mau ganti gambarnya kah? Mau ganti gambar yang geser dikit. Nah, sebenarnya bisa. Cara ribetnya adalah kalian potong misalnya, mau bagian ini aja nih, terus kalian pindah ke sini gitu misalnya kan. Cuman kan agak ribet ketika kalian mau menentukan durasi. Nah, anggaplah ini durasi klipnya sudah segini aja, tapi kalian mau pindah gambarnya, kalian tinggal pencet T. Nah, kalian lihat yang warna putih itu adalah batas video kalian. Jadi kalian bisa memilih di tengah-tengah ini video yang mana aja yang mau dipakai. Dan kalau kalian lihat di bagian atas monitor itu di sebelah sini nanti ini gambarnya akan kebagi 4 monitor kalian. Jadi yang di atas 1 2 ini kalau kalian geser, nah itu kan ada di sebelah kiri 1 dan sebelah kanan ada 1. Itu adalah in outnya. Jadi bagian pertama dan bagian terakhir dari durasi klip yang kalian pilih. Itu. Jadi kalau misalnya saya gini nih, ini kan dari video tanah-tanah tuh, terus kemudian gambar yang di sebelah kanan itu video tanaman yang sudah dalam jejerannya. Nah, kalau kalian play di sini, ini akan jadi video pertama, baru masuk di klip ini, terus kemudian terakhirnya, nah dia akan berhenti di sana. Jadi persis sama seperti in out yang kita mau lihat di depan ini. Sangat berguna sekali tool ini ya teman-teman ya. Nah, terus di sebelahnya ini ada namanya dynamic trim mode atau gininya W, shortcutnya W. Nah, ini sebenarnya Om Bro jarang pakai karena ini gimana ya? Dia kadang membingungkan. Ini karena kita bisa bikin dia jadi misalnya ini kita mati, kita balik ke A ya. Nah, ini dynamic trim mode ini kalau kalian misalnya nih kalian potong gitu kan ke sini. Terus dia akan ngeplay balik lagi dari sana. Ini kadang agak membingungkan loh. Dia maju sedikit. Nah,
tidak langsung ngeplay dari titik yang kita mau. Karena dia akan ngeplay dari sebelum yang kita play. Nah, itu dynamic trim ya. Ini ada apa namanya? Menunya bisa dimatikan, bisa dihidupkan. Itu ya. Bisa slip, bisa slide. Nah, kalau kalian mau slide, ini misalnya kalian nyalakan nih. Nah, dia tetap nih, oh. Kayak gitu tetap dari apa? Jadi makanya Om Rewo nggak pernah pakai. Jadi karena Om Rewo selalu misalnya mau play dari sini, ya udah playnya dari sini, bukan mundur, bukan play mundur. Tapi kalau kalian pakai dynamic trim mode, dia akan playnya mundur gitu. Nah, mungkin teman-teman yang biasa pakai DaVinci Resolve bisa komen deh di bawah. Apa sih sebenarnya gunanya lagi dynamic trim mode ini selain itu gitu? Karena Om Rewo sih nggak ngelihat ya esensialnya dia dipakai untuk apa gitu. Oke, kita ke tool selanjutnya. Nah, di tool selanjutnya ini yang bentuknya kayak apa ya? Pisau cukur, kayak kayak silet. Nah, ini cut atau blade edit mode. Nah, ini kalau kita ganti dia akan berubah kursornya jadi merah. Terus kalau kalian lihat di sini kursornya Om Rewo juga berubah. Kalau kita dekatkan ke klip, kursornya berubah jadi pisau cukur, razor blade atau bukan pisau cukur ya, apa ya? Pisau silet buat nyukur kumis itu, buat nyukur brewok itu. Nah, ini kalau kalian, ini gunanya apa? Ini shortcutnya B. Jadi kalau ini shortcutnya B, kalau kalian balik ke sini jadi A, ini B. Nah, ini kalian lihat berubah dia warnanya kan. Ini A, ini B. B itu atau razor itu gunanya untuk memotong. Nah, ini misalnya kalian mau potong di sini nih, udah sampai sini aja. Sini cukup nih, nggak perlu lagi shotnya gitu kan. Kalian potong tinggal klik cet. Dia kepotong, dia kebagi jadi 2. Nah, ini biasanya kalau mau pindahin, Om Rewo pindah lagi ke A, terus kita pindah. Jadi shortcut yang paling sering akan kalian pakai adalah A, B, dan T. Dan yang paling sering banget itu adalah A dan B. Itu. Jadi hafalin aja shortcut ini. A balik ke selection mode, B pindah ke cut lah, anggap kita cut itu, kita potong di sana gininya apa namanya, klipnya. Tuh, anggap aja kalian lagi main pakai pita seluloid. Jadi ini pita seluloidnya, terus kalian ambil pisau gitu, kalian potong ini cet. Terus habis itu ditempel ke sini gitu ya. Jadi ini sama, ini buat memecah-mecah klip jadi berapa bagian gitu, suka-suka kalian gitu. Nah, ini kita balik dulu, Ctrl Z dulu. Nah, ini ada shortcut yang biasa kalian pakai kan, Ctrl Z. Ctrl Z itu gunanya apa? Ya buat undo, itu biasa. Itu kayaknya semua software juga komennya Ctrl Z atau Command Z gitu kalau di Mac ya. Om Rewo nggak tahu, Om Rewo nggak pakai Mac soalnya. Oke, jadi selanjutnya setelah kita tahu ngekat ini, nah ini di sebelahnya namanya insert clip. Insert clip. Jadi apa gunanya insert clip itu? Jadi misalnya nih kalian pilih satu buah video nih, kalian misalnya kalian mau masukin video itu di sini nih, di tengah-tengah sini kan. Nih misalnya kalian pilih video ini, yang ini video apa ya? Oh, ini video Om Rewo ketemu bekicot nih. Nah, kita ingat kan yang kemarin, yang sebelumnya itu ada in dan ada out. Jadi kalau shortcutnya I sama O ya. Nah, ini misalnya kalian masukin, kalian tinggal pencet ini, bisa insert clip stat. Nah, dia akan masuk di tengah-tengah. Jadi kayak apa ya? Nyeluksuk gitu, di tengah-tengah nyeluksuk. Set. Masuk terus videonya ya. Nah, ini bisa berlaku juga kalau kalian taruh ini di tengah-tengah ini. Nah, kita lihat. Seret. Videonya akan kepotong video yang sebelumnya dan dia akan masuk di tengah-tengah video yang kalian masukkan sebelumnya. Kita ulang ya. Nah, video ini kan Om Rewo nggak potong nih, masih dalam bentuk satu klip nih. Nah, ini kalau kita pencet ini, dia akan masuk ke tengah-tengah di antara klip ini. Seret. Nah, ya kan? Itu fungsinya kalau kalian pingin masukin insert. Jadi kalau ada insert gambar yang kalian pengen masukin, wah di detik ini bagus nih masukin gambar gini, ya udah masukin aja pakai ini bisa. Memang Om Rewo jarang pakai ini, cuman ini ada, tools ini ada dan bisa dipakai. Habis itu di sebelahnya ada override clip. Override clip itu, nah ini kita ulang lagi. Jadi klip ini kalau kalian mau ganti pakai klip yang baru nih, yang
klip Om Brewo yang banjir ini, nggak mau pakai ini, maunya pakai yang bekicot gitu misalnya kan, mau pakai yang bekicot, kita masukin pakai override clip, set. Nah dia ketumpuk. Video Om Brewo keputus di tengah-tengah, di sini ke tengah-tengah, tapi yang sini ketumpuk. Kalau kalian pakai yang insert tadi, yang video potongannya kan dia akan yang setengah ini, yang di belakang ini akan ditarik mundur, ditarik maju ke sini, terus dimasukin klip baru, set. Nah ya kan. Tapi kalau kalian pakai replace, yang setengah di depan ini ya, yang setengah di sini akan dibawa maju, akan dihilangkan, sorry, akan dihilangkan, set. Nah hilang dia. Ditumpuk dengan klip yang baru, klip bekicot ini tadi ya kan, ditumpuk dengan klip yang baru. Oke. Nah terus yang satunya lagi ini juga replace clip, tapi ini kayaknya sih utuh di replace. Nah kan, jadi satu klip durasinya dia akan tetap, misalnya nih kita pakai ini ya, ini kan durasinya pendek nih. Nah sementara video bekicot ini kan panjang yang tadi durasinya. Kalau kita masukin ini, nah kalian lihat ini video durasinya bekicot ini kan panjang. Kalau kalian pakai yang ini durasinya juga di replace. Jadi misalnya ini durasinya pendek nih, durasi klipnya. Ini kemudian kita masukin video bekicot ini kan. Ini dia akan di replace sesuai sama durasinya, set. Jadi yang masuk cuma durasinya segini doang. Sementara durasi yang belakangnya nggak akan masuk. Dia cuma akan dari depan sampai seberapapun durasi itu yang ada yang dipakai di sini gitu ya. Oke, kita mute ini dulu deh biar nggak berisik ini. Oke, udah ya untuk yang 3 ini. Jadi ini intinya untuk masukin klip kalian. Cuman Om Brewo emang jarang banget pakai cara ini. Om Brewo sih lebih senengnya ngambil dari sini, jadi langsung tarik ke timeline gitu. Atau misalnya kalau mau videonya aja, Om Brewo bakal klik ini yang gambar video ini cuman gambarnya aja yang masuk. Atau kalau mau audionya aja Om Brewo klik yang ini, jadi biar suaranya aja. Jadi dia masuknya di layer audio, nggak masuk di layer video gitu. Oke. Cuman boleh, ini ada dan bisa kalian pergunakan dengan baik ya. Artinya kalau kalian mau fast edit gitu, mungkin kadang-kadang Om Brewo pakai juga kalau misalnya mau lagi fast edit. Cuman kalau lagi ngedit santai-santai sih jarang pakai itu gitu. Karena kadang agak tidak terkendali, kurang manual gitu deh. Oke. Selanjutnya di sebelah ini, di tab ini ada 3 tools lagi. Yang ini satu namanya snapping. Snapping tuh kayak gimana sih Om? Nah ini snapping ya. Kalau ini sekarang posisi snapping ini dalam keadaan hidup. Jadi kalau dia nyala warnanya putih, kalau dia mati warnanya abu-abu gini ya. Nah kalau pas snapping ini nyala, kalian geser satu klip. Ini Om Brewo pelan-pelan gesernya, belum nyampe di sana, tek, langsung ditarik dia. Kayak pakai magnet, langsung ketarik dan pasti snap. Pasti snap. Ini untuk menghindari biar nggak ada bolong di antara gambar. Nah, kalau ada bolong misalnya ini bolong dikit gitu misalnya kan, set, ada hitamnya dikit kan. Nah kalau ini langsung pindah, jadi nggak ada sisa apa namanya istilahnya, nggak ada frame yang kosong gitu. Kalau ini kan frame kosong nih. Nah kalau kita matikan snapnya ini, dia nggak akan ada tanda kalau ini sudah nempel dengan pas atau enggak. Tuh, jadi dia nggak akan cetek gitu tiba-tiba nempel ke samping. Kalau kalian misalnya pingin detail banget gitu ya, siapa tahu kan kalian pingin detail banget. Nah ini kalian bisa pindahin gini misalnya, nggak mau di sini, nggak mau snap, mau lewatin dikit nggak apa-apa. Ini bisa pakai, kalian tinggal matiin snapnya tuh ya. Oke, kalau Om Brewo sih biasanya snapnya selalu hidup ya, karena Om Brewo juga jarang ngepasin tanpa snap gitu. Cuman dia kadang berguna. Jadi kadang kalau kita misalnya sinkro audio gitu misalnya, wah ini ngepres dikit banget cuman 1 frame gitu, Om Brewo matiin snapnya. Kenapa? Biar kita bisa naruh posisi durasi ataupun posisi audio dan videonya itu sesuai yang kita mau gitu ya. Oke. Nah nextnya itu adalah link selection. Jadi link selection tuh gini, kalau kalian perhatikan ini kan posisinya sekarang nyala nih, putih. Kalau Om Brewo pencet gambarnya itu audionya ikut kepilih kan. Nah kita kadang-kadang pengen, aduh Om, nggak pengen nih audionya nggak pengen masuk, pengennya biar audionya hilang atau audionya digeser gitu misalnya. Kalian tinggal matiin ini aja, matiin link selection, klik dia. Nah link selectionnya kan udah mati nih, dia akan pisah antara audio dan video. Kan kalau kalian geser, nah kalian lihat nih ada tanda, itu artinya audio dan video kalian tidak sinkro
sebanyak 22, ini apa ya, detik ya? Oh bukan, 22 frame. Sorry, yang depannya detik, di belakangnya frame. Jadi ini tidak sinkro sebanyak 22 frame atau 23 frame. Videonya mundur 23 frame, audionya maju 22 frame gitu. Jadi ini bisa kalian pindah atau kalian mau delete, delete aja. Tinggal ingat delete di sini pencetnya backspace ya. Nah, jadi kalau kayak gini kan audionya udah nggak ada nih. Nih, audionya tadi ada, terus kita hilangin. Set. Nah, audionya udah nggak ada. Sisa gambarnya doang. Jadi ini udah nggak ada audionya nih. Misalnya Om Bro hidupin lagi ya audionya. Ini masih ada audionya. Nah, yang ini udah nggak ada audionya. Nah, ini udah nggak ada audionya, udah speed ya. Biasanya ini kita pakai kalau bikin video klip. Jadi pertama masuk, kita synchronize dulu, udah selesai synchronize, kita hilangin audio yang waktu syuting, gitu ya. Oke, kita balikin dulu audionya. Oke. Kita balikin, nyalain gambar rantai itu, link selectionnya itu. Terus yang di sebelah ini namanya position lock. Position lock tuh buat apa? Kadang nih kalau kita lagi ngedit itu kan ini bisa geser-geser kan nggak sengaja. Nah ini bisa di lock nih posisi ini biar dia nggak kemana-mana, nggak lari nih klipnya gitu kan. Ini misalnya kita lihat nih, ini wah klipnya bisa lari-lari nih kemana-mana nih. Nanti dia bisa gerak sendiri gitu. Sebenarnya bukan gerak sendiri ya. Kadang-kadang kita kan kepencet nggak tahu gitu terus tiba-tiba waktu play loh kok klipnya pindah gitu. Nah inilah gunanya lock position, position lock. Misalnya jadi kita seleksi ini misalnya terus kita lock position, ini udah nggak bisa digeser lagi tuh, ini juga nggak bisa digeser lagi, ini nggak bisa digeser lagi. Jadi ini udah semuanya di lock. Fungsinya apa sih lock position ini? Ini hanya kalian bisa untuk ngatur durasinya aja. Durasinya bisa digeser tapi posisinya nggak bisa, jadi nggak mungkin ini ketukar sama ini gitu. Kan biasanya sering tuh kalian geser-geser nih, oh lo terus pindah, malah ketukar di sini jadi tempatnya gitu, nggak sengaja ke klik gitu misalnya kan ya. Nah itu bisa pakai lock position itu kalau kalian mau nonton aja nih dulu, kalian pengen lihat semuanya tanpa takut ini bakal kepindah posisinya, kalian pencet ini set lock position, jadi kalian bisa menikmati ngeplay videonya tanpa kalian takut ini kalau nggak sengaja kepencet gimana ya. Nah, dia nggak akan pindah karena dia sudah di lock, sudah digembok ya. Oke. Nah ini lock position, kita matiin aja karena kan sekarang kita lagi tutorial ngapain di lock. Tool sebelahnya adalah flag dan marker. Flag dan marker ini apa sih? Flag dan marker ini untuk kalian ngasih tanda. Sebenarnya ini tidak berpengaruh sama hasil ataupun kualitas video kalian. Kalau kalian naruh tanda di sini nanti di hasil akhirnya oh ada tanda-tandanya dong. Nggak ada. Ini cuman untuk kalau kalian ngingetin misalnya oh ini di detik ini. Misalnya kalau kalian bikin video wawancara nih, kalian wawancara sama orang, dia bilang saya sedang pergi ke pasar membeli bunga gitu misalnya. Nah, ketika dia di dialog dia sedang membeli bunga di pasar itu kalian bisa kasih tanda di sini sehingga kalian tidak lupa di detik mana orang itu ngomong apa. Karena biasanya kalau video wawancara itu kan panjang banget gitu kan, bisa video wawancaranya bisa sampai 30 menit, 1 jam gitu. Kadang ngobrolnya ngalor ngidul. Nah, ketika kalian pingin kasih tanda ini misalnya oh ini di posisi ini berarti dia adalah ngobrolin pergi beli bunga gitu kan. Nah kalian bisa klik flag ataupun marker ini gitu. Nih flagnya bisa dikasih warna, markernya juga bisa dikasih warna ya. Ini kalian misal flag nih cetit. Nah ini kita flagin dulu ya. Oh sorry. Nih kalian di sini bisa ngasih flag. Ini bisa klik kanan. Sorry bukan flag, marker. Nah ini marker nih. Jadi kalian atau klik di sini juga bisa. Nanti di klipnya dia akan kelihatan. Kalau kalian klik di sini kasih marker, kalian misalnya kasih marker cyan gitu. Nah, ini yang akan keluar markernya di timelinenya. Tapi kalau kalian misalnya cuman di sini kalian kasih marker apa ya, red gitu, ting. Nah, ini yang keluar di timelinenya. Tapi kalau kalian klik di apa namanya klipnya, di klip image-nya, nanti dia markernya akan ada di klipnya. Nah, tuh kalian lihat yang di klip ditandain kan gininya, apa namanya, klipnya. Sedangkan kalau kalian tidak menseleksi, yang akan ditandain adalah timelinenya. Terus ini bisa kalian double klik terus kalian kasih note di sini misalnya, lihat bekicot gitu kan. Ini kalian bisa nih, kalian kasih tulisan di sini dan gitu. Nanti kalau kalian tinggal hover, jadi taruh
kursor, kalian nggak usah klik, kalian tinggal taruh gini, kalian akan kebaca di sana marker 3, lihat bekicot, oh, kan? Atau di sini kan belum ada karena ini belum di sini. Misalnya kita kasih apa namanya, sorry, di double klik. Nah, di sini kita kasih note-nya pegang bekicot gitu misalnya. Done. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini markernya adalah pegang bekicot, di sini markernya lihat bekicot gitu kan, beda kan ya. Ini untuk kalian memberi tanda, oh di detik ini dia ngomongin ini, dan ini snap, tek. Nah, langsung snap. Karena apa? Karena snapnya Om Bro hidupin. Nah, kalau flag, flag itu adalah memberi tanda pada gininya, apa namanya? Klipnya. Misalnya nih kalian nih kan ada flag nih, ini tanda flagnya nih yang kecil. Kalian lihat nggak sih? Ini di pojok kanan ini ada flag. Flag ini bisa kalian double klik juga. Nah, ini bisa kalian kasih note nih. Ini klip apa nih? Klip bekicot gitu misalnya kan. Klip bekicot. Oke. Nah, udah disi tanda. Nanti keluar gininya, markernya itu. Ini flagnya nih. Nah, klip bekicot down itu warnanya biru. Jadi kalau misalnya di sini nih apa nih? Ini klip banjir gitu misalnya kan. Kalian tinggal isiin flag. Flagnya mau warna apa? Warna pink. Set. Nah, keluar dia flag di pojok ini. Kalian lihat kan? Kita lihat. Nah, ini keluar flag dia. Flag ini kalau kalian double klik, kalian bisa gini. Apa nih? Misalnya banjir gitu kan. Down. Nah, ini udah ada tandanya banjir itu. Flag ini sih jarang Om Breo pakai ya. Om Breo seringan pakai marker karena marker ini lebih gampang dilihat ya, karena marker kelihatan di timelinenya. Jadi Om Breo paling sering pakai marker dan bisa langsung dilihat gini langsung. Tuh pegang bekicot, lihat bekicot gitu. Atau di marker di klipnya, karena kalau klipnya kita geser, marker yang di timeline nggak geser nih, tapi marker yang ada di klip dia ikut bareng sama klipnya. Tuh misalnya di marker yang ini Om Bro mau bilang apa ya nih ya, colek bekicot gitu deh, colek bekicot don. Ah, nih jadi di sini ada markernya colek bekicot, nanti mungkin di sini ada marker apa gitu kan, tidur bareng bekicot gitu misalnya. Nah ini bisa gitu. Oke, dan marker ini kelihatan di sini juga, jadi kalian bisa lihat ini kan, kalian bisa ngeplay untuk kalau jarak jauh gitu. Oke ya, jadi ini untuk marker dan apa sih namanya, flag gitu. Terus yang sebelahnya ini full extend zoom, ini untuk ngezoom timeline kalian. Jadi kalau misalnya gini jret, tuh langsung dia kelihatan semua. Anggaplah kalian misalnya nih ya, kalian dari ngezoom nih kan, kalian lihat wah ini mau motong sini detail, ah mau lihat timelinenya lagi. Nah, bisa pakai ini bisa, cuman kadang agak lama kan. Nah kalau ini full extend set, langsung kelihatan timeline kalian semua yang mencet ini. Nah kalau ini yang sebelahnya detail, oh ini deket. Kalau yang sebelahnya lagi custom. Ini suka-suka kalian nih kalau custom. Nah, Om Reo biasanya pakai ini sama ini. Kalau ini kan untuk ini custom nih. Ini yang custom nih ini. Jadi kita bisa ngatur mau seberapa. Kalau wah ini apa lagi nih? Oke, jadi ini bisa kita ngatur berapa keluar masuknya custom ini. Kalau ini langsung yang paling dekat banget, ini yang jauh banget. Itu ya. Jadi itu fungsinya zoom. Zoom di sini, oke? Jadi untuk toolsnya kira-kira seperti itu. Itu tools untuk apa namanya, ngedit di DaVinci Resolve. Nah terus ini Om Reo mau ngasih bocoran dikit untuk nextnya. Nextnya itu kita akan main soal apa aja sih nih. Nah kalau kita klik kanan nih, klip nih kan banyak banget nih ada pilihannya. Salah satunya itu slow mo. Nah ini ada yang kemarin di video sebelumnya komen. Sorry. Di video sebelumnya ada yang komen nanya, Om Rewo itu kalau kita apa namanya, ngubah speed kok durasinya nggak ikut berubah kayak di Premiere. Nah ini Om Rewo kasih bocoran dikit di sini ya, di episode sekarang ya. Jadi biar kalian nggak penasaran, terutama buat temen yang komen kemarin, biar nggak penasaran kenapa sih klipnya nggak berubah durasinya sementara speednya udah dirubah. Oke, jadi yang di sini kalau kita klik kanan di sini ada retime control dan change clip speed atau clip duration. Biasanya kalau dulu di Premiere yang Om Reo sering lakukan adalah klik kanan dan change clip speed. Ini dari 100% misalnya mau di slow mo nih, jadi biar bekicotnya tambah pelan gitu geraknya, jadi 50 gitu kan. 50% change. Cet. Nah,
Durasinya nggak berubah kan? Ini harusnya durasinya jadi 2 kali lipat karena dia lebih lambat videonya, harusnya gitu. Tapi dia sudah melambat videonya, cuman durasinya tidak berubah. Nah ini gimana caranya gitu kan? Ini ada stretch to fit, keyframe-nya ada maintain. Nah ini kita biar untuk next saja. Tapi bukan di sini gininya, bukan di sini berubahnya. Caranya berubah adalah kalian buka retime control dulu. Jadi klik kanan, retime control atau control R, shred. Nah ini kalian lihat, dia ada speed ramp, ada tanda berapa keyframe-nya, berapa speed keyframe-nya gitu kan. Dan di sini ada 100%. Kalau ini kalian ganti change speed, misalnya kalian ganti jadi 50% shred. Nah, dia akan ikut panjang sama kayak di Premiere. Di Premiere kan memanjang dia. Ini kalau kalian misalnya ganti speednya pakai 25% main slow mo nih, shoot. Nah, tambah panjang dia speednya. Sorry. Durasinya dia akan mengikuti. Jadi tidak memotong durasi. Kalau yang tadi kalian langsung change clip speed, dia akan memotong durasi. Tapi kalau yang ini dia nggak akan memotong durasi. Ini kita balikin 100% dulu ya kan. Om Rewo, kok cuma pilihannya 100%, 50%, 25%? Ada pilihan lain nggak? Ada, tenang aja. Kalian bisa mainin itu dengan sangat manual semuanya dan sangat gampang. Gimana caranya? Nah, itu buat pembahasan kita di tutorial selanjutnya, oke? Jadi tutorial untuk hari ini, oh ya, yang ini lagi satu nih. Nih kalian bisa lihat di sebelah kanan nih. Ini sebenarnya untuk audio. Jadi kalian bisa gedein, ini salah satu tools untuk audionya ya. Tools cepat adalah ketika kalian mixer, kalian mau memixing audio yang di dalamnya. Itu jadi di sini ada A1, A2, ini adalah audio 1, audio 2, dan ini bus ini adalah audio masternya. Jadi seberapa kalian mau total volume dari audio kalian. Dan di sini juga kelihatan ada meterannya. Jadi Om Rewo selalu pakai meteran di sini untuk memantau apakah audio itu picking atau tidak. Apakah audio itu sampai rusak atau tidak. Misalnya kita buka ya, kita gini ya. Nah, terus kita masukin ini nih. Ini kan ada nih audio. Jadi audio 1 ada, audio 2 ada. Kalau kalian misalnya audio 2 nggak ada, kalau kalian play, kalian lihat ini, teman-teman. Nah, kan cuman di audio satunya aja yang bergerak. Dan di audio master. Master ini yang outputnya ya, output keluarannya itu. Nah, kalau ada 2 audio seperti ini. Nah, kalian lihat dua-duanya bergerak dan di master picking. Kenapa picking? Nih kalau kalian lihat ada merah ya di titik pojok sini. Nah, itu ada merah picking titik itu. Kenapa? Itu artinya audio kalian sudah pecah. Jadi harus ada yang dikecilin. Yang mana dikecilin? Tentu saja yang di audio 2 gitu. Dimana ngecilinnya kalian bisa ngecilin di inspektor kayak di tutorial yang kemarin. Ini volumenya nih bisa kalian kecilin, kalian gedein. Kalau kalian lihat di sini ini waveformnya. Kalau kalian normal misalnya dia 0, waveformnya segini nih, wih gede banget ya, udah mau sampai keluar. Nah ini bisa kalian kecilin, bisa kalian gedein volumenya, oke? Dan kalau kalian ngecilin di sini, berarti bukan klipnya yang kalian kecilin, tapi seluruh klip yang ada di channel audio nomor 2. Kalau kalian kecilin di sini, berarti seluruh klip yang ada di channel audio nomor 1 kalian kecilinnya di sini, oke? Oke, segitu aja random box kali ini untuk tutorial DaVinci Resolve-nya, ya. Jadi segitu dulu. Kita kembali lagi kapan-kapan. Ya namanya random box kan, ini tuh random filmmaking. Oke, jadi next kita akan ngobrolin lebih lanjut tentang bagaimana ngedit, gimana ngedit dengan mudah di DaVinci Resolve. Oke, untuk episode kali ini segitu dulu. Tetap bersama Om Rewo, tetap di Random Box.